membuat satu konten YouTube untuk mewawancarai pak gurunya ini. Ini luar biasa ini. Dulunya didikte tapi. Dulu didikte, sekarang mendikte ini. Ya, luar Wah, terima kasih banyak. Tubi dulu. Ya. Masih ingat tubi kan tidak? Masih. Tapi saya tidak bisa tarik. Kalau saya yang tarik tidak bunyi. Kalau saya sudah pas. Tampan sekali, Bapak. Halo semuanya, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Hari ini satu kesempatan yang sangat luar biasa bersama Bapak kami yang kami banggakan ya. Saya bisa bilang seperti ini itu karena ada satu dan lain hal. Pasti kalian penasaran kan? Sebelum saya ngobrol sama bapak saya yang paling tampan di masa SMA saya juga. Sebelum kami ngobrol panjang, teman-teman bisa klik tombol lonceng dan juga subscribe channel ini agar saya berbagi informasi seputar tanah Papua dan juga Indonesia pada umumnya. Oke, pemirsa, kita akan ngobrol santai bersama Bapak Yosef Bisono, salah satu kepala sekolah terkenal di Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih. Wah. Bapak, apa kabar? Wah, sehat. Baik. Sehat ya, luar biasa. Masih kelihatan seperti dulu. Amin. Terima kasih. Iya. Masih sehat terus ini. Sama-sama. Nies juga kelihatan hari ini seperti yang dulu. Tidak baku gara tuh Bapak? Tidak. Masih seperti yang dulu. Hormat Bapak. Jadi teman-teman dan semua sahabat-sahabat yang sedang nonton, hari ini kita akan ngobrol santai bersama Bapak Yosef. Dia adalah satu role model saya yang menginspirasi hari ini saya bisa selesai, karena juga salah satu dorongan motivasi yang dia berikan kepada saya juga. Dan bahkan juga teman-teman alumni SMA Negeri 1 Wamena juga tahu siapa Pak Yosef sendiri. Nah, hari ini mungkin Pak Yosef mungkin bisa menyapa buat semua teman-teman, bahkan semua orang yang nonton kita punya bincang santai pada Baik. Terima kasih Nies sudah mengundang Bapak hari ini untuk mengisi konten dari Nies. Halo, hai. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Buat semua yang menyaksikan ini, jangan lupa dukung terus saudara Nies untuk mengembangkan kontennya di YouTube ini supaya lebih banyak kreativitas yang muncul. Amin. Banyak potensi-potensi di Papua ini yang bisa muncul dan dikenal banyak orang. Oke, begitu saja. Begitu saja. Ya. Oke, mungkin Bapak memperkenalkan Bapak punya diri. Baik. Misalkan kan ini kan banyak teman-teman dari luar Papua ini kan banyak sekali. Ya. Nah, kan orang pasti penasaran, Bapak Yosef ini asal dari mana gitu. Baik. Ya. Bapak perkenalkan Bapak punya background sedikit. Baik. Pendidikan S1-nya di mana? Baik. Di mana? Supaya jadi orang bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Baik, betul. Baik, Nies, terima kasih betul. Itu awal yang baik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Memang sebelum kenal banyak orang pasti menerka saya ini orang apa, begitu. Ya, dari mana? Betul. Apalagi dialek logat saya ini Papua full. Papua full. Wamena full juga. Iya. Jadi nama saya Yosef Suryo Wibisono. Saya lahir di Wamena 12 Januari 1968 karena mengikuti orang tua yang ditugaskan di pegunungan tahun 1965. Kami 5 bersaudara, 4-nya lahir di Wamena dan menyelesaikan studi semua di Wamena. Tetapi 4 saudara saya sudah kembali ke Jawa. Tinggal saya sendiri mungkin karena panggilan hati untuk melanjutkan tugas orang tua. Karena kebetulan orang tua saya juga dulu guru, ditugaskan ke Wamena. Itu adalah guru sukarelawan Trikora tahun 65. Nah, mungkin itulah yang kemudian karena waktu saya kecil sering ikut orang tua mungkin ke sekolah. Akhirnya itu yang membangkitkan motivasi. Sejak SMA memang saya senang, sudah termotivasi untuk jadi guru. Cuma pada awalnya
Saya ini kuliah bukan guru awalnya. Jadi saya kuliah ini di Faperta, Manokwari. Nah, tetapi mungkin karena panggilan hati yang tidak cocok, akhirnya saya keluar dari sana, kemudian melanjutkan di Uncen, jurusan FKI di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ambil program studi sejarah. Nah, itu awal, kemudian saya jadi guru, begitu. Dan memang profesi ini kelihatannya memang profesi yang memang harus saya jalani. Jadi ini satu panggilan, sehingga dengan panggilan ini saya berusaha melaksanakan tugas saya sebaik mungkin. Nah, itu kira-kira gambaran. Jadi saya memang alumni dari Uncen. Seperti itu. Ya. Berarti Uncen sukses amin. anak Papua, bahkan melahirkan orang-orang hebat termasuk Bapak. Siap. Dan teman-teman dan sahabat yang sedang nonton semuanya, dan kita ini memang saya tidak menyangka, tapi saya lihat Bapak langsung anak-anak bikin story Bapak ada sini tuh, langsung saya cari nomor setengah mati ya. Nah, akhirnya saya dapat Bapak punya nomor, saya setting, kita akan ngobrol. Dan Bapak, ini Bapak kenapa tertarik atau hati ini tergerak harus betah di Papua, khususnya di Wamena? Ya, seperti tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa saya dilahirkan di Wamena. Saya dilahirkan di Wamena tahun 68. Mungkin cari orang luar yang lahir di tahun sekian tuh langka. Begitu. Dan kami sekeluarga ini adalah generasi kedua. Generasi kedua dari orang tua saya yang ditugaskan ke Wamena. Seperti itu. Nah, mungkin dari panggilan dari kelahiran saya, kemudian yang kedua, banyak teman-teman saya kan orang asli banyak zaman-zaman itu. Itu yang kedua, dan mereka semua sangat baik, bisa menerima saya. Dan yang ketiga, alamnya dan masyarakatnya itu menerima saya baik. Jadi saya merasa bahwa mungkin kalau saya pulang ke tanah leluhur saya asing. Nah, saya asing, mungkin di Wamena saya lebih nyaman. Nah, inilah yang kemudian membuat saya kenapa bisa betah di sana. Alam, masyarakat, baik yang pernah bapak saya ajar, atau anak-anak saya bisa menerima saya dengan baik. Nah, inilah yang kemudian membuat saya menjadi semakin betah. Dari lahir sampai hari ini saya ada di sana. Berarti seperti itu. Sejak Wamena di masa-masa kita punya masyarakat yang masih pakai koteka, masih lihat juga masa itu. Justru itu kami mengalami itu. Luar biasa. Kami harus bicara dengan bahasa lokal. Iya, betul. Bapak bisa bahasa lokal. Tidak banyak, tetapi sedikit, karena kita mau transaksi tidak mungkin pakai bahasa Indonesia. Betul. Mau transaksi harus bicara, harus menggunakan bahasa lokal. Nah, mau tidak mau kita harus belajar. Kita harus belajar, kemudian dengan begitu kita bisa berkomunikasi, menyapa. Banyak orang-orang asli di sana kemudian menyapa kami, itu bukan dengan bahasa Indonesia. Betul. Dengan bahasa daerah, ungkapan kasih sayang, selamat, itu yang membuat kemudian saya terapkan juga di anak-anak. Mungkin itu yang anak-anak semangatnya di situ. Seperti itu. Jadi itu sedikit Nies yang kenapa Bapak sampai bisa betah di Wamena, karena merasa sudah menyatu. Dan mungkin sampai pensiun, saya tidak tahu kalau takdir Tuhan mengatakan lain, tetapi ya mungkin istilahnya sampai nanti tutup mata pun nanti mungkin akan di Wamena. Seperti itu. Panggilan hati. Luar biasa. Karena dalam Bapak punya bekerja ini punya moto dan prinsip. Moto saya adalah aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Yang kedua, prinsip saya bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi Bapak kerja semaksimal mungkin memberikan apa yang saya punya di tempat di mana saya bekerja. Nah, seperti itu. Jadi saya totalitas. Nah, itu yang mungkin Nies kita pernah bersama-sama dalam lingkup sekolah, bagaimana Bapak punya gaya, karena itulah panggilan saya, karena dipercayakan prinsip tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak mungkin saya
di situ langit dijunjung, di sini bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu tidak mungkin. Betul. Itu yang membuat kita nanti kerja tidak maksimal. Betul. Supaya kerja maksimal, totalitas, punya komitmen, konsisten, kita saya pakai prinsip itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kebetulan saya dipercayakan di SMA negeri mulai dari guru sampai kemudian sudah 11 tahun lebih dipercayakan jadi kepala sekolah. Jadi saya harus memberikan totalitas apa yang saya miliki. 11 tahun di SMA negeri, Pak? SMA negeri itu dihitung dari jabatan kepala sekolah. Wow. Tapi kalau dihitung dari mulai mengabdi, saya mulai honor di SMA negeri tahun 94. Jadi saya ini guru yang boleh dikatakan lengkap pekerjaannya. 94 sampai 95 honor. 95 diangkat jadi guru. Itu PNS? Ya, PNS. Terus kemudian 2011 Bapak almarhum Murjono Murib kemudian memberikan kepercayaan itu kepada saya untuk melanjutkan estafet itu. Nah, itu sampai sekarang. Itu bahkan mulai dari siswa. Dari siswa saya di SMA negeri. Jadi sekolah di situ, kerja di situ, sekarang dipercayakan suruh pimpin sekolah di situ. Jadi memang seluk-beluk sekolah itu paling tidak kurang lebih Bapak pahami. Wow, berarti ada roh halus sama roh hana semua kenal. Oh, semua. semua jadi satu. Kalau yang selalu bikin kacau di SMA negeri, Bapak kenal semua. Makanya saya karena begitu dekat dengan anak-anak, hampir semua anak-anak saya hafal. Betul. Iya, dan anak-anak pasti tidak melupakan saya. Betul. Karena punya kenangan bersama dengan mereka. Betul, Bapak. Begitu, iya. Salah satunya Bapak pasti sebut namanya. Saya masih ingat. Iya. Jauh pun pasti Bapak. Ya, termasuk Nia sampai hari ini Bapak masih hafal. Hormat Bapak. Ya, begitu. Itu satu hal yang luar biasa, Bapak. Begitu. Dan apa menurut Bapak sendiri ketika ada di Wamena, apa yang menurut Bapak yang membedakan orang Wamena dengan orang luar Papua? Karena pasti ada pesan-pesan tersendiri yang Bapak miliki dalam hati Bapak sendiri. Baik. Anak-anak asli lokal di pegunungan ini punya semangat. Semangat pekerja keras. Pekerja keras, punya kemandirian, jiwa gotong royongnya, sosialnya, kebersamaannya. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh belahan bumi yang lain. Di bumi yang lain. Kasih sayangnya, saya lihat lebih sayang, apalagi kalau seorang guru, mereka sayangnya luar biasa. Semua guru merasakan itu. Yang rajin menyapa, memberi hormat dengan gayanya. Ini anak-anak gunung semua ini. Begitu. Jadi itu yang saya lihat rasa. Tapi yang paling utama itu kemandiriannya. Rata-rata anak-anak Wamena itu punya kemandirian. Bisa kita lihat orang tua di kampung, anak-anak di Wamena, tapi semangat belajarnya luar biasa. Salah satu modelnya saya juga. Walaupun sampai keluar dari Wamena. Bahkan sampai merantau ke Jawa, kemana, sepertinya masalah yang lain sepertinya tidak menjadi batu sandungan. Tetapi terus maju. Nah, ini yang saya lihat hal yang luar biasa dimiliki oleh anak-anak rata-rata anak pegunungan, pekerja keras. Kemandiriannya itu yang paling tinggi. Itu yang paling semangat. Seperti Nies. Seperti itu. Jadi semangatnya yang luar biasa maupun Nies-Nies yang lain. Ini yang luar biasa. Seperti itu. Bapak pada saat pertama kali kan Bapak pasti belum mengenal bahasa Lembapali. Ada bahasa Maya, ada bahasa Dani, ada bahasa Walak, bahasa Yali. Dengan model seperti begitu kan pasti Bapak sudah tahu satu bahasa. Dan untuk mempelajari bahasa tersebut apa saja yang Bapak lakukan? Karena saya kebetulan di Wamena, jadi memang saya tidak begitu fasih, tapi paling tidak paham sedikit tentang bahasa lokal karena di situ tempat saya tinggal. Kalau mungkin waktu saya datang tinggal di bagian barat sana, mungkin saya lebih paham bahasa di bagian barat. Tapi karena lebih banyak kita di lembah, jadi
lebih banyak, kurang lebih lah, paling tidak paham begitu. Dan memang tidak ada persiapan khusus, tapi karena tadi kita bangun komunikasi, karena masyarakat kan rata-rata masyarakat yang dari kampung kemudian ke kota menjual barang. Nah, mau tidak mau komunikasi menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Kalau sekarang kan orang tanya tinggal berapa, mama mereka jawab sekian. Ya, coba oh begitu. Jadi kalau kita ke pasar kita tanya Jimeren. Iya. Seperti begitu. Ya, nanti biasa. Ya dulu kan masih ada bilang pakiat, pere, begitu hina kan, begitu perenen pere. Nah seperti itu kan pakai uang merah. Ya hitung dengan jari. Ya bilang itu seperti begitu, bahasa begitu. Komunikasi sederhana seperti itu sehingga lebih komunikatif. Ya begitu. Jadi Bapak menikmati ya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita tinggal itu yang tadi saya bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita happy saja, ya kita happy saja dengan situasi saat itu, ya situasi saat itu, ya walaupun dulu kita tidak pernah berpikir bahwa itu keterbatasan. Nah, mungkin kita berpikir ini keterbatasan setelah kita ukur dengan sekarang. Kalau dulu tidak, kita menikmati saja. Jalan belum di Wamena belum ada mobil, jalan berbatu-batu, ya kita nikmati karena memang itu masanya begitu. Iya. Bapak, kira-kira ada tantangan dalam proses menangani pendidikan di pegunungan, lebih khususnya SMA, karena kan ini kan ada perubahan kurikulum juga, dari KTSP pindah ke Merdeka Belajar. Bagaimana? Apa saja yang dihadapi tantangan apa? Tidak ada hidup tanpa tantangan. Ya, tidak ada, tapi tidak ada masalah tanpa solusi. Semua masalah pasti ada solusi sepanjang ada komunikasi. Ya, tantangan itu banyak. Ya, tantangan itu banyak. Dan saya pikir setiap sekolah punya kondisi tantangan juga pasti beda-beda. Ya. Di SMA negeri, khususnya di SMA negeri tantangan cukup besar. Pertama bahwa SMA negeri itu mengakomodir seluruh siswa yang ada di Republik ini. Ya. Untuk daerah khusus di pegunungan saja, anak-anak dari berbagai kabupaten di pemekaran semua ada di SMA negeri. Begitu. Belum yang kita lihat dari Sabang sampai Merauke, semua ada di sana. Itu tantangan pertama. Yang kedua, bagaimana kita mempersatukan yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya sekolah yang berasaskan nasionalisme, ya di SMA negeri. Itu sekolah betul-betul sekolah nasionalis, sekolah yang berkebinekaan, ada di SMA negeri. Karena dia menampung semua suku bangsa ada di situ. Iya. Yang ketiga bahwa tantangan berikutnya adalah kita mendapatkan siswa dari berbagai latar belakang sekolah menengah. Pertama. Nah, ini tantangan kita juga datang dari berbagai SMP yang ada di seputaran kota Wamena. Yang tentunya pasti kondisi SMP yang satu dengan SMP yang lain kondisi berbeda-beda. Ya, termasuk mungkin sarananya, kemudian prasarananya dari tenaga guru, mungkin tenaganya ada, tetapi sumber daya manusia yang lain juga tidak ada. Nah, ini juga mempengaruhi proses pembelajaran di SMA negeri. Tetapi bagi kami tantangan itu bukan untuk dihindari, tetapi harus kita hadapi. Makanya kemudian di SMA negeri itu kenapa semua bisa punya komitmen. Anak-anak yang masuk kami tidak lihat kok dari mana, tetapi kok datang harus bisa menyesuaikan dengan kami yang ada di sini. Dan ini guru-guru SMA negeri sekarang ini hebat, semua luar biasa, punya komitmen sama-sama untuk membangun anak negeri ini. Karena apapun anak-anak yang datang ke sekolah, saya sudah katakan kepada semua guru, ini adalah anak-anak bangsa. Masa depan terutama untuk Kabupaten Jayawijaya. Nah, jadi mau tidak mau ya kita harus didik dengan kita punya cara. Walaupun kurikulum berganti. Nah, di SMA negeri selalu mengikuti perkembangan. Dari KBK kita ganti ke KTSP. Nah, sekarang kurikulum ke-13. Nah, terus SMA negeri juga ada melaksanakan program SKS. Nah, jadi kurikulumnya tetap K13, tetapi program SKS, sistem kredit semester. Jadi anak-anak yang punya kemampuan di atas rata-rata
bisa menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 2 tahun. Nah, sekarang kita melaksanakan lagi implementasi kurikulum Merdeka Belajar Mandiri. Karena pemerintah kan memberikan 3 opsi. Betul. Merdeka Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Betul. Nah, kami ambil yang Mandiri Belajar. Tetap ada kurikulum K13-nya juga, tetapi kita selipkan juga dengan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar. Ini yang kami sekarang laksanakan di sekolah. Begitu. Ya. Kira-kira sudah berapa banyak siswa Bapak sekarang? Sekarang totalnya 984 yang tersebar di 29 rombongan belajar. Jadi kelas 10-nya ada 10, kelas 11-nya ada 10, kelas 12-nya ada 9. Nah, begitu. Bapak, ketika Bapak lihat Bapak punya anak-anak yang sudah jadi duduk di kursi panas, sudah sukses, perasaan apa yang Bapak rasakan? Yang jelas kebahagiaan guru itu hanya satu, ketika lihat siswanya berhasil. Ya, bukan apa yang siswa itu kasih, tidak. Tetapi ketika apa yang kita sudah tanamkan sejak bangku sekolah itu dia bisa aplikasikan. Betul. Memang betul kata orang, pendidikan itu pahit akarnya, tetapi buahnya manis. Nah, sekarang buah itu mau manis atau tidak, kita punya kesabaran sampai di mana. Ya, mungkin saya kasih contoh Nies. Nies sampai hari ini bisa seperti ini. Ini kan prosesnya tidak pendek ini Nies. Prosesnya panjang. Ini yang tadi saya katakan, pendidikan itu akarnya pahit, buahnya manis. Nah, tinggal manisnya itu kapan? Begitu. Jadi itulah kebahagiaan guru. Nah, artinya kita merasakan bahwa pembelajaran yang kita berikan ketika kita punya anak murid berhasil, kita merasakan bahwa pembelajaran itu mempunyai nilai dan arti. Ya, ketika anak-anak itu berhasil, itu mempunyai nilai dan arti. Begitu. Itu saja kebahagiaan dari seorang guru. Sehingga guru tidak merasa bahwa aduh kita sudah sia-sia. Tapi ketika lihat anak-anak itu berhasil, guru senang. Nah, oleh karena itu betul ada di janji siswa mengatakan bahwa belajar dan bekerja keras. Ya, jadi saya berharap bahwa anak-anak yang keluar dari SMA negeri tidak hanya puas sampai di sekolah, di SMA. Jangan kita terlalu terlena dengan semua apa yang telah kita lakukan bersama-sama di SMA. Tetapi kita harus menatap ke depan, kerja lebih keras, lebih berat supaya tadi kita bisa memetik buah itu. Nah, begitu Nies. Ya. Luar biasa Bapak. Dan cara apa yang Bapak biasa lakukan dalam menangani banyak sekali siswa ini? Karena saya pun juga stres model betul. Banyak anak-anak yang model ada yang suka dobrak-dobrak. Ada yang suka bandel-bandelnya. Betul Nies. Ini pertanyaan yang sudah kesekian kalinya. Bahkan bukan dari seorang Nies saja, bukan dari teman-teman Nies atau siswa yang lain, bahkan para kepala sekolah di Wamena yang sama-sama kita kepala sekolah pun kadang-kadang bertanya, Pak Yosep sanggup untuk urus anak sebanyak ini. Bahkan ada beberapa kepala sekolah yang menyatakan, aduh kalau kami tidak sanggup. Begitu. Tapi pertama tadi Nies, Bapak katakan Bapak punya prinsip. Pertama, aku datang bukan untuk dilayani, tapi kami datang untuk melayani. Jadi Bapak terjun langsung hidup dengan kehidupan anak-anak. Itu. Ya, mungkin banyak orang sudah merasa kepala sekolah duduk saja. Saya tidak. Makanya Nies sampai hari ini bisa menjadi saksi. Kenapa anak-anak sampai hari ini tidak pernah melupakan Bapak. Sampai di mana? Saya terima kasih nih. Banyak anak-anak tidak melupakan, saya tidak terima kasih. Walaupun saya sendiri tidak mengharapkan pujian. Saya orang yang tidak suka dipuji. Tapi kalau ada anak-anak masih ingat, luar biasa. Ya, saya jadi terjun ke anak-anak. Saya tidak pernah menjaga jarak. Bisa ditanyakan anak-anak itu dari dulu mau sampai sekarang. Begitu. Yang kedua tadi saya katakan, Yes, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi apa yang saya punya, saya totalitas berikan. Mungkin banyak yang tanya, Bapak, kenapa tidak pindah, cari tempat yang lebih baik? Atau mereka sering katakan, ini mungkin ada daerah otonom, ada pemekaran.
Saya bilang ini sudah masalah panggilan hati. Jadi mungkin sekali tertulis tetap tertulis. Jadi itu yang saya jalankan. Biarlah saya punya anak murid yang jadi pemimpin. Mungkin saya diberikan mandat, mungkin sudah panggilan saya untuk mendidik anak-anak jadi pemimpin, tapi dengan cara saya. Begitu. Jadi setiap dengan cara saya. Tadi saya mungkin waktu dalam obrolan ringan kita, saya sudah sampaikan ke Nias tadi bahwa semua guru baik. Ya, cuma mungkin selama ini banyak murid salah menilai. Tetapi semua guru baik. Tidak ada guru yang tidak baik. Cuma setiap orang kan punya cara masing-masing. Tetapi tujuannya itu supaya siswa dia tetap baik. Alangkah bahagianya kalau siswa di sekolah itu bisa mentaati tata tertib. Semua indah pada waktunya. Nah begitu. Bapak punya cara memang nih ya. Saya bilang kunci keberhasilan anak-anak tidak ada lain, disiplin. Nah, cuma mengajak orang disiplin ini tidak semudah kita membalik telapak tangan. Ya, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa manusia itu selalu berubah. Dia mengalami perubahan. Hari ini kita kasih tahu, belum tentu dia ingat. Dia pasti akan berubah lagi. Nah ini justru butuh komitmen, konsistensi dari seorang pengajar, kesabaran seorang pengajar untuk terus mendidik. Makanya saya berharap guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Begitu. Karena guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Ya, jadi guru kalau bisa tidak hanya memberi contoh, tetapi kalau juga bisa menjadi contoh. Ya, karena murid bisa lihat. Ya, kalau bilang siswa jangan terlambat, ya kita guru juga jangan sampai terlambat. Ya, kalau bilang anak-anak masukkan baju, ya kita harus contoh masukkan baju. Ya, begitu. Jadi jangan hanya memberi contoh. Kalau memberi contoh nih, mungkin anak TK juga bisa bilang. Nah, tetapi kita harus bisa menjadi contoh. Jadi jangan hanya memberi saja, tapi harus menjadi contoh. Karena guru itu agen perubahan, agen pembaharuan, yang profesinya sama dengan para ustadz, para pendeta, para pastor, yang menjadikan orang tidak baik menjadi baik. Ya begitu. Ya. Begitu nih kira-kira. Jadi makanya Bapak itu agak sedikit keras di sekolah. Ya, keras bukan berarti Bapak membunuh karakter, tidak. Tetapi Bapak mau disiplin supaya saya punya anak-anak Wamena ini bisa membahagiakan orang tuanya. Iya. Karena dia ketika pamit dari kampung, dia bilang ke bapaknya, saya mau pergi sekolah. Alangkah sayangnya ketika sampai di sekolah dia main-main. Padahal orang tua di kampung taunya dia sekolah. Nah ini yang selalu saya bilang anak-anak, yang bisa merubah kau punya orang tua hari ini di kampung adalah bukan kau punya orang tua, tapi kau sendiri yang bisa rubah kau orang tua. Makanya saya selalu sarankan, saya bisa kalau di kelas kan saya tanya Nies, dari mana? Nah, dari mana? Begitu. Kalau mereka sebut kampungnya jauh, ya saya bilang kau ingat. Begitu. Supaya mereka tetap fokus bisa sekolah, supaya bisa mengangkat harkat dan martabatnya sendiri. Jadi anak-anak saya mau di anak-anak Wamena yang ada di SMA negeri atau semua anak-anak, ya dia bisa mengangkat harkat dan martabatnya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa. Dia sendiri. Makanya sekolah itu menjadi jembatan emas untuk masa depan seseorang. Karena kebahagiaan, cita-cita seseorang hanya bisa ditempuh melalui sekolah. Dan itu memang yang saya miliki. Jadi saya hanya bisa kasih itu. Saya tidak punya uang yang bisa saya berikan, tetapi saya punya hal lain yang saya bisa berikan. Nah, saya contoh macam di SMA negeri sampai hari ini tidak bayar, itu yang saya bisa berikan. Semua saya perlakukan sama di tidak bayar. Tidak ada, hanya di awal saja mereka masuk. Bisa begitu? Awal masuk. Itu ya kan dari mana? Kan kita optimalkan dana bos kita. Nah, jadi dana bos itu kan memang untuk siswa, tetapi bukan kita bagi dalam bentuk uang. Ya, tetapi dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan ini anak-anak buku pun kita kasih untuk 9 mata pelajaran. Di SMA negeri kita bagi mata pelajaran wajib. Jadi di kurikulum K13 ini kan ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran peminatan. Ya, pembelajaran peminatan itu yang di jurusan. Nah, mata pelajaran wajib itu memang bukunya disiapkan oleh pemerintah.
dan pembelian buku itu 20% dialokasikan untuk pembelian buku. Nah, buku ini kita beli. Saya belum berbuat apa-apa begitu. Ya. Itu masih rasa begitu. Saya masih merasa, iya. Belum berbuat apa-apa. Belum merasa berbuat apa-apa. Tapi kenapa Bapak berpikir begitu? karena kalau saya, ini yang bahaya. Ya. Kalau kita menanamkan satu kepuasan dalam diri kita, berarti itu kita membuat satu kehancuran dalam kita punya hidup. Kenapa? Begitu. Karena kalau kita sudah merasa puas, berarti kita sudah di puncak. Biasanya orang kalau sudah di puncak itu sudah merasa segala-galanya. Ya. Nah, lebih baik jangan sampai kita punya prinsip itu. Kita selalu beranggapan bahwa kita belum ada di puncak. Jadi kita masih terus bekerja. Begitu. Ya. Saya tetap akan totalitas untuk tugas dan panggilan saya sepanjang saya masih diberi kepercayaan di SMA negeri. Begitu. Ya. Jadi Bapak mau memberikan satu motivasi buat adik-adik yang lagi belajar nih bagaimana? Siapa tahu mereka nonton. Ya, bagi yang masih belajar di mana saja. Ya. Mungkin di SMA, di SD, di SMP, bahkan di perguruan tinggi. Tetap belajar dan bekerja keras. Semboyan ada ora et labora. Jangan lupa kita selalu berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa nyaman dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena ketika Anda menciptakan rasa puas dan rasa nyaman dalam diri Anda, sebenarnya Anda sedang menciptakan sebuah kehancuran dalam hidup Anda. Begitu. Ya. Yang ketiga, jangan kekurangan jangan menjadi penghalang. Jadi kekurangan itu harus menjadi motivasi. Saya kasih contoh nih, SMA negeri ini luar biasa. Ketika orang di Wamena semua bilang, jaringan kok begini, jaringan kenapa begini, kita beli, kita memperkaya Telkom, sampai mereka demo. Tapi saya mau buktikan bahwa SMA negeri bisa membuktikan bahwa jaringan bukan menjadi penghalang. COVID kemarin, sekolah diberhentikan, tetapi SMA negeri mampu melaksanakan pembelajaran secara daring, secara daring atau secara online, yaitu melalui classroom, dan ini diikuti oleh siswa dengan baik. Siswa dengan baik. Walaupun ada yang mengatakan, Bapak bagaimana dengan anak-anak putra daerah? Saya bilang kita coba. Ternyata anak-anak putra daerah yang ada di SMA negeri, ini yang saya salut kepada orang tua. Orang tua begitu mendukung, sehingga pembelajaran bisa dilakukan melalui online, classroom ini. Begitu. Nah, mereka yang tidak punya jaringan, terbatas kuotanya, itu datang ke sekolah. Itu awalnya. Jadi kami melayani yang datang ke sekolah dengan yang online. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, guru-guru melaksanakan pembelajaran dalam kelas itu dengan dua sistem. Jadi mengajar yang di rumah sama mengajar yang di sekolah. Jadi yang tidak punya pulsa itu mereka datang ke sekolah belajar di kelas, sedangkan yang punya pulsa atau data belajar di rumah. Jadi guru-guru pakai Infocus. Nah, semester bahkan ujian kemarin itu kami pakai Google Formulir. Kami pakai Google Formulir. Semaju sekali itu, Bapak. Jadi itulah hebatnya anak-anak, luar biasa. Nah, ini juga berkat karena keuletan dari Ibu Cornelia Alamau. Ya, saya mendapat support dari Ibu Kori yang punya ide untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan LSM ini, Learning Management System. Sehingga kita bisa pakai Classroom, kita bisa pakai Google Form. Nah, ini kemarin yang kami sudah lakukan. Bahkan ujian tengah semester kemarin, sebelum ulang tahun sekolah ini, kami menggunakan Google Form. Tetapi anak-anak ke sekolah supaya kami bisa awasi dan dilakukan secara terpadu. Nah, ini jadi saya mau katakan bahwa kekurangan, keterbatasan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita mau maju. Justru itu harus menjadi satu pemicu. Ini yang saya mau kasih contoh, ya, bahwa jaringan ini bukan alasan. Demikian juga kita di Wamena, di SMA negeri, semua event baik dilakukan secara virtual
maupun secara offline, kita terus ikut. Kita mengikuti, kita mau buktikan bahwa walaupun kami di daerah, kami tidak tertinggal dengan informasi. Ya, seperti itu. Bahkan kami di SMA Negeri sekarang sudah punya akun-akun resmi, website kami sudah punya, kemudian YouTube sudah punya. Yang mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan saudara Nies ini. Amin. Untuk kita berkolaborasi mengembangkan, karena kita juga baru belajar. Bisa sekali. Kemudian ada IG, sudah ada Facebook. Nah, ini semua koordinatornya Ibu Kori. Nah, saya berharap nanti Nies sebagai alumni di SMA Negeri bisa podcast dengan Ibu Kori atau guru-guru yang lain, siswa dalam momen di sekolah. Nah, supaya anak-anak ini, guru-guru semakin termotivasi, spiritnya tambah lagi. Ya, begitu. Dengan senang hati Bapak. Ya, kita tunggu nanti. Saya akan ke sana nanti. Baik. Bapak Sambil Nies melihat jejak kaki di IPS berapa itu masih ada atau tidak. IPS yang dulu. Oke, Bapak bilang IPS. Bagaimana Bapak menangani anak-anak yang nakal-nakal? Kan pasti ya. Sendiri. Itu tadi Nies, masalah sekarang kita kembali ke hati. Ya, jadi anak-anak yang tadi seperti Nies, sebenarnya kalau saya tidak katakan itu anak-anak nakal. Saya belum pernah bilang anak-anak itu anak-anak nakal. Ya, saya belum pernah. Karena semua itu anak-anak saya. Ya, betul. Cuma anak-anak yang punya kelebihan power ini, ya, betul. Saya rangkul mereka. Betul. Saya rangkul mereka masuk di dalam saya punya diri. Dan ini yang saya lakukan sampai hari ini. Betul. Jadi saya berdayakan mereka. Betul. Saya berdayakan mereka dengan saya punya cara. Betul. Nah, begitu. Contoh ini Nies, anak-anak yang membersihkan sekolah ini, ini justru anak-anak yang tadi seperti tadi yang punya power lebih tadi. Saya rangkul mereka, mari bantu Bapak. Siap Bapak. Begitu. Jadi saya rangkul mereka. Itu cara saya. Ambil nanti. Walaupun ada sisi kekerasan yang lain. Tapi sekarang kan ada undang-undang perlindungan HAM yang mempersulit. Bukan saya menentang undang-undangnya ini, tidak, tetapi ini justru mempersulit posisi seorang guru di dalam mendidik anak-anak. Ya, begitu. Karena dengan adanya undang-undang perlindungan ini, ya banyak anak-anak merasa dia besar kepala, wah kami dilindungi. Jadi kami mau berbuat apa saja bisa, begitu. Sebenarnya itu. Tapi saya bersyukur anak-anak di sekolah tidak ada sampai yang berpikir ke sana. Masih terus melaksanakan komitmen untuk melaksanakan tata tertib sekolah ini. Ya, begitu. Ya. Bagaimana Bapak punya cara meningkat? Ini kan sudah penambahan gedung banyak sekali saya lihat. Terus pasti butuh banyak guru juga Bapak. Iya, betul. Bagaimana cara meningkatkan kerjasama tim dalam menangani sekolah? Baik. Setiap waktu, setiap saat saya selalu menyampaikan, mengingatkan kepada semua guru. Pertama melalui WA. Tiap pagi lewat WA. Karena di sekolah itu punya grup 2, grup wali kelas dengan grup yang besar, yang semua. Ini saya selalu ingatkan. Yang kedua, sehabis upacara hari Senin kami briefing. Setiap seminggu sekali kami briefing sebelum guru-guru masuk ke kelas. Yang ketiga, setiap bulan sekolah rapat. Rapat itu mempresentasikan semua aktivitas sekolah selama 1 bulan, termasuk kehadiran guru. Nah, ini yang saya lakukan. Terus kemudian ada pembagian tugas sesuai dengan bidang. Karena di SMA itu ada 4 bidang, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada humas, ada sapras. Nah, ini saya berdayakan secara maksimal, secara optimal saya berdayakan, sehingga Bapak Ibu guru semua merasa bertanggung jawab bahwa sekolah ini tidak hanya menjadi beban kepala sekolah, tetapi menjadi semua. Nah, justru itulah dengan pembagian tugas ini kemudian suasana harmonisasi keakraban antara siswa dan guru nampak sekali dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, di era kepemimpinan saya ini hubungan harmonisasi itu nampak sekali, kelihatan sekali. Nah, puncaknya kemarin ulang tahun sekolah. Kalau kemarin Nies sempat datang lihat,
bagaimana kegiatan yang kami selenggarakan sampai puncak acara itu jalan baik. Ya, Karena ada komunikasi yang baik, mulai dari atas sampai ke level yang paling bawah. Ya. Begitu. Nah, ini yang saya tanamkan. Begitu. Ulang tahun yang keberapa? Ini ulang tahun yang ke-39. Begitu. Sekali, ya. Usia yang sudah tua dan matang jika disandingkan dengan umur manusia. Ya, betul. Begitu. Iya. Jadi kalau laki-laki usia kawin. Kalau perempuan usia nikah gitu ya. Ya. Oke. Jadi ini kan sangat luar biasa sekali. Iya. Harapan ke depan untuk Jaya Wijaya sendiri, Bapak, dari pandangan Bapak seperti apa? Karena tantangan pendidikan di Jaya Wijaya itu beda dengan Papua lain. Ya, betul. Juga beda juga di Pulau Jawa sana. Ya, saya pikir nias kita sudah sama-sama tahu. Semboyan di Kabupaten di Jayawijaya itu kan sudah jelas. Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo. Ya, itu sudah saya pikir satu semboyan yang sangat bagus. Ya, harapan saya ke depan ya mari anak-anak kita wujudkan moto itu. Kita harus berani keluar dari keadaan yang sekarang. Jangan cepat pernah puas. Syukuri saja dengan apa yang ada pada hari ini. Nah, yang kedua ya saya berharap bahwa ada keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, karena bagaimanapun juga ini ada aset di dalamnya. Karena besok ini mereka yang akan menjadi penerus dan pengganti kita yang mungkin mau pensiun, yang mungkin mau mengakhiri masa hidup, akhir hayat. Ya, justru itu mungkin pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa lebih banyak melaksanakan program-program pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru. Dan yang berikutnya saya berharap guru-guru jangan juga berharap dari program pemerintah. Nah, sekarang zaman dunia sudah terbuka, ada internet, ya ikut program-program. Jadi program-program dari kementerian itu sekarang kebanyakan melalui online. Ya, jadi seperti ada guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, ini saya berharap semua guru-guru juga bisa ikut untuk mendaftarkan, mengikuti program-program ini sehingga pengetahuan kita itu terupdate, sehingga menjadi pegangan untuk kita mendidik anak-anak. Karena sekarang sudah tidak zamannya lagi anak-anak sudah tidak seperti dulu. Nah, guru bukan sebagai pusat informasi. Guru itu sekarang hanya sebagai fasilitator. Nah, tetapi untuk merubah paradigma ini kan susah. Masih ada guru-guru yang menganggap bahwa saya ini segala-galanya. Nah, begitu. Jadi jadi sebenarnya pembelajaran itu ada di siswa. Guru hanya fasilitator. Nah, ini kalau guru tidak pernah membekali dirinya dengan tidak pernah mengupdate dirinya terhadap perkembangan ini, ya nanti kita jalan di tempat. Berarti penting sekali untuk mengupdate. Oh, sangat penting. Sekarang itu tidak ada yang sulit. Apa yang sulit? Dunia hanya ada di genggaman kita punya tangan. Sekarang kembali kepada kita, mau atau tidak. Ya, begitu. Oke, Bapak, luar biasa sekali ya. Mungkin Bapak bisa berikan satu dorongan atau motivasi atau pesan-pesan buat semua alumni yang ada di seluruh dunia. Pesan-pesan dari Bapak sendiri. Baik, Nias. Ya, saya punya harapan bahwa pertama jangan lupa sekolah. Jangan seperti kita makan kacang lupa kulit. Begitu, tapi kita ingat kita punya sekolah. Dan saya terima kasih sekali adanya kegiatan alumni di Jayapura ini. Ini di luar dugaan ekspektasi saya. Kok masih ada anak-anak yang punya hati untuk membuat ikut merayakan ulang tahun sekolah ini. Saya pikir tidak ada alumni di belahan dunia ini yang ketika sekolahnya merayakan ulang tahun, alumninya juga ikut merayakan. Itu saya pikir tidak ada. Hanya anak-anak di SMA negeri. Nah, ini menunjukkan bahwa ikatan emosional kita itu kan nyata. Nyata, yang anak-anak tidak bisa lupakan. Nah, saya pikir ini harus didorong, dipupuk. Tetapi saya berharap tidak hanya sebatas kita memperingati ulang tahun SMA yang alumni ini, tapi saya berharap ada kegiatan-kegiatan yang bisa terus memancarkan. Saya berharap anak-anak
yang tamat dari SMA negeri ini bisa menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Garam dan terang bagi banyak orang, ya mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial yang bisa bermanfaat bagi orang. Begitu. Saya berharap anak-anak alumni ini terus menjaga jati dirinya, menjaga nama baik dan martabat sekolah, dan bisa menjadi kebanggaan bagi kami guru-guru di SMA negeri. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa, ketemu di mana, saya berharap mantan guru kah atau guru kah yang masih aktif, ya kalau bisa tegur sapa. Kita 3S, senyum, sapa, salam, senyum, sapa, dan salam, dimanapun kita berada. Seperti itu. Seperti hari ini. Iya, begitu. Dan hari ini luar biasa ini, Nias, bisa alumni SMA Negeri 1 Wamena sekarang malah bisa membuat satu konten YouTube untuk mewawancarai pak gurunya ini. Ini luar biasa ini. Dulunya didikte tapi. Dulu didikte, sekarang mendikte ini, ya luar biasa. Ya, luar biasa ini, Nias. Saya berdoakan mudah-mudahan Nias World Foundation terus berkembang. Amin. Dengan berbagai macam kegiatan. Ini luar biasa. Thank you, Bapak. Ya, ini satu kebanggaan saya secara pribadi dan kita guru-guru SMA negeri. Amin. Begitu, Nias. Ya. Terima kasih semua buat guru-guru SMA negeri. I miss you. Luar biasa. Ya. dan semuanya terima kasih. Itu sedikit ngobrolan kita. Jika kalian pengen penasaran tentang Bapak, kalian boleh datang ke SMA negeri langsung. Siap. Dan juga menjumpai Bapak. Ya. Buat teman-teman konten kreatif yang lain mau wawancara, boleh juga ke SMA negeri 1 Wamena. Ya. Dan itu kalian bisa cerita banyak sama Pak guru saya yang paling kenal ini. Ya, mungkin satu moto hidup yang Bapak miliki, kata kunci sendiri mungkin kepada semua pemirsa. Kata kunci satu saja. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Wow. Semoga kita semua dapat menginspirasi, dapat terinspirasi dengan hal-hal yang memang sedikit cerita banyak, tapi sedikit mengedukasi buat semua teman-teman yang sedang nonton di channel Nias World. Dan dukung saya terus untuk menginspirasi semua teman-teman di satu Nusantara ini, bahkan di benua manapun yang kalian yang menginspirasi Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Itu sampai di situ dulu obrolan kita bersama Bapak guru saya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wah, Nias. Wah, terima kasih banyak. Tubi dulu. Ya. Masih tubi kan tidak? Masih. Tapi saya tidak bisa tarik. Kalau saya yang tarik tidak bunyi.